Shalom Aleichem Bisem Yeshua Hamasiah. Salam sejahtera di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Saya Pendeta Henry Tandianta MBS. Kita akan membahas sebuah tema, cara kerja Roh Kudus. Ya, Bapak Ibu Saudara, cara kerja Roh Kudus pada manusia. Ya, di luar sana ada tuh yang paling kenceng ngeklaim punya Roh Kudus. Mari saudara-saudara, terimalah Roh Kudus. Wus. Terimalah Roh Kudus. Wus. Pendeta dari atas mimbar teriak kenceng banget. Terimalah Roh Kudus. Dia nggak tahu Roh Kudus itu siapa, yo. Ya, Roh Kudus itu Yesus. Dia sendiri tidak percaya Yesus itu Roh Kudus. Tapi kenceng banget, terimalah Roh Kudus. Pendetanya masih hidup tuh. Ya. Ya. Bener Pak, itu memang bener terjadi ya. Lalu nanti dibumbu-bumbuin, pakai didorong-dorong kepalanya biar ngegeledak. Ya, lalu pakai tipu-tipu kesembuhan ilahi gitu. Ya, pendetanya masih hidup itu. Ya. Ya, saudara ya. Jadi di luar sana banyak terjadi seperti itu, tapi tidak tahu ketika ditanya siapa itu Roh Kudus. Nah, sebelum kita membahas cara kerja Roh Kudus, kita bahas dulu atau kita cari penjelasan Alkitab siapa itu Roh Kudus. Ya, Bapak Saudara, di dalam Efesus 4 ayat 30. Efesus 4 ayat 30. Roh Kudus Allah. Roh Kudus itu Allah, betul ya. Terus Kejadian 1 ayat 2. Roh Allah ya. Matius 3 ayat 16. Roh Allah seperti burung merpati. Lukas 3 ayat 22. Roh Kudus seperti burung merpati. Kisah 16 ayat 6. Roh Kudus melarang memberitakan ke Frigia, ke Asia. Ayat 7. Roh Yesus tidak mengizinkan. Kemudian Yesaya 63 ayat 11 dan ayat 10 dan 11 itu juga ada Roh Kudus. Ya, jadi Roh Kudus adalah Allah, adalah Roh Allah, adalah Roh yang punya nama Yesus. Saya ulang, Roh Kudus adalah Allah, Roh Kudus adalah Roh Allah, Roh Kudus adalah Roh yang punya nama Yesus. Ya, R-nya huruf besar ya, termasuk nanti di situ ada Roh Kristus, ada Roh Tuhan dan lain sebagainya. Itu Roh Kudus. Nah, aku mau tanya kepada kalian yang suka terimalah Roh Kudus. Kamu percaya nggak bahwa Roh Kudus itu Yesus Kristus? Nggak percaya? Kalau gitu ke laut ya. Jangan bikin penyesatan. Terimalah Roh Kudus sikarala marah ya. Roh Kudus itu Yesus. Kalau kamu nggak percaya Yesus, ya jangan melakukan itu seolah-olah kamu kenal sama Roh Kudus ya dong. Ya, terimalah Roh Kudus. Roh Kudus itu roh iblis itu ya. Pergi ke laut saja jadi pengajar ikan duyung gitu ya. Atau pergi ke hutan saja jadi gembala bedes ya. Itu siapa Roh Kudus? Sudah terjawab ya. Roh Kudus adalah Yesus Kristus itu sendiri. Lalu cara kerjanya bagaimana ya? Pertama adalah dikuasai, lalu kepenuhan. Dikuasai Roh Kudus, kepenuhan Roh Kudus. Misalnya di dalam 1 Samuel 10 ayat 6 dan 10. 1 Samuel 10 ayat 6 dan 10 itu salah satu contoh saja ya. Itu dikuasai oleh Roh, lalu dia kepenuhan Roh ya. Demikian pula di dalam Wahyu 1 ayat 10 dan Wahyu 4 ayat 2 itu Yohanes itu dikuasai oleh Roh Kudus. Jadi cara kerjanya apa? Dikuasai oleh Roh lalu kepenuhan Roh Kudus. Yang kedua,
Cara kerjanya adalah diurapi atau mengurapi. Ini terjadi hanya pada Yesus. Kisah 10 ayat 38, bagaimana Allah mengurapi Yesus, fisik manusia orang Nazaret, dengan Roh Kudus dan kuasa. Jadi arti daripada Yesus Kristus diurapi itu maksudnya adalah manusia, ya. Di dalam kitab Matius juga ada kan, dia yang diurapi, ya. Jadi Yesus diurapi, ya. Yesus Kristus diurapi itu maksudnya adalah yang diurapi itu Yesus fisik manusia. Tidak mungkin yang Yesus Allah kok diurapi Roh Kudus, ya nggak mungkin, karena Yesus adalah Roh Kudus itu sendiri. Kemudian yang nomor 3 adalah dipimpin, ya. Dipimpin itu ada di dalam Roma 8 ayat 14, Galatia 5 ayat 18 dan 25, ya. Kemudian hidup dipimpin oleh Roh, ya. Roma 8:14, Galatia 5 ayat 18, Galatia 5 ayat 25. Hidup dipimpin oleh Roh. Kemudian nomor 4 adalah disertai, ya. Beritakan Injil, aku menyertai engkau sampai akhir zaman. Matius 28 ayat 20. Yang bisa menyertai itu siapa? Yesus. Yesus yang mana? Yesus yang Roh Kudus. Kalau Yesus yang fisik manusia, ya nggak bisa menyertai sampai akhir zaman, ya. Oke, jadi itu adalah cara kerja dari Roh Kudus. Apa tadi? Dikuasai kepenuhan, ya, dikuasai lalu kepenuhan, kemudian diurapi, kemudian dipimpin dan disertai. Nah, ini yang terus yang sering digagal pahami, dikira ini kerja Roh Kudus, dikira, ya. Satu adalah dirasuki, katanya. Ya, ada orang dirasuki Roh Kudus, ya, nggak ada dirasuki Roh Kudus, ya. Kemudian ditemplokin Roh Kudus, ya. Kemudian dihinggapi Roh Kudus, ya. Kemudian didiami Roh Kudus. Dihinggapi, didiami itu maksudnya tidak mungkin Roh Kudus itu nemplok diam pada diri kita, kan diri kita ini dosa, sementara Roh Kudus itu roh. Jadi yang termasuk didiami, dihinggapi itu artinya dipimpin dan dikuasai, ya. Terus dengan adanya Roh Kudus, ya, dari sejak sebelum segala abad, maka membuktikan bahwa Yesus adalah Allah dari sebelum segala abad, ya. Roh Kudus adalah Allah, Roh Kudus adalah Roh Allah, Roh Kudus adalah Roh Yesus. Dari kapan? Dari sebelum segala abad. Makanya Yudas 1 ayat 25, Allah yang esa. Allah yang esa siapa? Yesus Kristus. Bener dong. Tuhan siapa? Yesus Kristus. Juru selamat siapa? Yesus Kristus. Dari kapan? Dari sebelum segala abad, sekarang sampai selama-lamanya. Very very clear, ya. Jadi itu cara kerja Roh Kudus. Di luar sana paling kenceng mengklaim punya Roh Kudus, padahal dia tidak tahu dan tidak percaya dan tidak mau mengimani bahwa Roh Kudus adalah Yesus Kristus itu sendiri, ya. Roh Kudus adalah Allah, berarti Yesus Kristus itu Allah, yes. Mereka menolak menyembah itu, yang disembah tetap si Bapa iblis. Segala hormat kemuliaan untuk Yesus Kristus, satu-satunya Allah yang benar. Haleluya, amin.